Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam channel kami Ara Alesa. Kali ini kita masih akan membahas mengenai latihan soal CPNS maupun P3K untuk seleksi kompetensi teknis tambahan bagi P3K di Kementerian Agama, yaitu mengenai moderasi beragama. Kali ini kita akan membahas mengenai nilai moderasi beragama yaitu adil, sebanyak 25 soal. Langsung saja untuk soal yang pertama, seorang guru agama di sebuah sekolah menengah sedang memberikan materi tentang toleransi antar umat beragama. Ia menceritakan tentang pentingnya saling menghormati dan menyayangi sesama manusia tanpa memandang perbedaan agama. Seorang siswa menantangnya dengan mengatakan bahwa agamanya adalah yang paling benar dan semua orang harus mengikuti agamanya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh guru tersebut? A. Menegur siswa tersebut dan memberikan penjelasan mengenai pentingnya toleransi beragama. B. Membiarkan saja pernyataan siswa tersebut karena merupakan hak asasi berpendapat. C. Mengajak siswa tersebut untuk membahas lebih dalam mengenai keyakinan agama. D. Melaporkan pernyataan siswa tersebut kepada pihak sekolah. Jawaban yang tepat adalah A. Menegur siswa tersebut dan memberikan penjelasan mengenai pentingnya toleransi beragama. Seorang guru agama seharusnya menegur siswa tersebut dan memberikan penjelasan yang tepat mengenai pentingnya toleransi beragama. Guru harus menjadi contoh yang baik dalam menanamkan nilai-nilai toleransi kepada para siswanya, sehingga tercipta lingkungan sekolah yang harmonis. Soal nomor 2. Dalam sebuah kelompok kerja, terjadi perbedaan pendapat antara dua anggota tim, Andi dan Imran, tentang penempatan waktu pelaksanaan sebuah acara. Andi ingin acara tersebut diselenggarakan pada hari Minggu karena dia ingin beristirahat di hari kerja. Sementara Imran menginginkan acara tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu karena hari Minggu adalah hari ibadahnya. Bagaimana sebaiknya mereka menyelesaikan perbedaan pendapat ini? A. Mereka harus mencari jalan tengah yang dapat memenuhi keinginan keduanya. B. Andi harus mengalah dan menyesuaikan jadwal acara sesuai dengan keinginan Imran. C. Imran sebaiknya tidak ikut dalam acara tersebut jika ternyata diadakan pada hari Minggu. D. Mereka sebaiknya mencari orang lain yang dapat menjadi penengah dalam penyelesaian perbedaan pendapat ini. Jawaban yang tepat adalah A. Mereka harus mencari jalan tengah yang dapat memenuhi keinginan keduanya. Sebagai anggota tim, Andi dan Imran sebaiknya dapat menemukan solusi yang dapat memenuhi keinginan keduanya tanpa mengorbankan satu pihak. Mencari jalan tengah adalah langkah yang adil dan bijaksana dalam menyelesaikan perbedaan pendapat seperti ini. Soal nomor 3. Siti adalah seorang guru agama di sebuah sekolah menengah. Salah seorang muridnya, Bambang, memiliki keyakinan agama yang berbeda dengan mayoritas murid lainnya. Bagaimana Siti sebaiknya menghadapi keberagaman agama di kelasnya? A. Siti sebaiknya menghindari pembahasan tentang keberagaman agama di kelasnya. B. Siti harus memastikan bahwa agama semua murid dihormati dan tidak ada diskriminasi. C. Siti sebaiknya meminta Bambang untuk tidak memperkenalkan keyakinan agamanya kepada murid lain. D. Siti harus meminta Bambang untuk mengikuti pelajaran agama mayoritas murid. Jawaban yang benar adalah B. Siti harus memastikan bahwa agama semua murid dihormati dan tidak ada diskriminasi. Sebagai seorang guru, Siti memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan menghormati keberagaman agama. Siti seharusnya memastikan bahwa murid-muridnya dapat menghargai keyakinan agama satu sama lain tanpa adanya diskriminasi. Berikutnya soal nomor 4. Dalam sebuah kelompok pemuda di desa terdapat perbedaan pendapat mengenai penganut agama yang berbeda.
Bagaimana sebaiknya mereka menyelesaikan perbedaan pemikiran ini? A. Mereka sebaiknya tidak mengangkat topik agama di dalam kelompok pemuda tersebut. B. Mereka harus mencari jalan tengah yang dapat memenuhi keinginan kedua pihak. C. Setiap pemuda sebaiknya berjuang untuk memenangkan keyakinan agamanya di dalam kelompok tersebut. D. Mereka sebaiknya mengajak tokoh agama untuk memberikan arahan dalam menyelesaikan perbedaan pemikiran ini. Jawabannya adalah B. Mereka harus mencari jalan tengah yang dapat memenuhi keinginan kedua pihak. Dalam menyelesaikan perbedaan pemikiran mengenai agama, mencari jalan tengah adalah langkah yang bijaksana dan adil. Dengan begitu, mereka dapat menjaga kerukunan dan persatuan di dalam kelompok pemuda tersebut. Berikutnya soal nomor 5. Dalam sebuah pertemuan untuk menentukan hari raya keagamaan, terdapat perbedaan pendapat antara dua tokoh agama, Ibnu dan Yusuf. Mengenai metode penentuan tanggal tersebut, bagaimana sebaiknya mereka menyelesaikan perbedaan pendapat ini? A. Ibnu dan Yusuf sebaiknya mencari fatwa dari ulama yang dapat dijadikan acuan dalam penentuan tanggal tersebut. B. Mereka harus mencari juri yang dapat memberikan keputusan akhir mengenai metode penentuan tanggal tersebut. C. Ibnu sebaiknya mengikuti metode penentuan tanggal yang didukung oleh sebagian besar tokoh agama lainnya. D. Mereka sebaiknya mengadakan voting untuk menentukan metode penentuan yang paling banyak digunakan oleh semua pihak. Jawabannya adalah A. Ibnu dan Yusuf sebaiknya mencari fatwa dari ulama yang dapat dijadikan acuan dalam penentuan tanggal tersebut. Dalam hal penentuan tanggal hari raya keagamaan, fatwa dari ulama adalah acuan yang paling dapat diandalkan. Dengan mencari fatwa, mereka dapat menyelesaikan perbedaan pendapat ini secara adil dan berdasarkan ilmu yang benar. Soal nomor 6. Dalam sebuah diskusi tentang agama di tempat kerja, terjadi perdebatan antara dua karyawan, Maya dan Adi, mengenai praktek ibadah yang berbeda. Bagaimana sebaiknya mereka menyelesaikan perbedaan pendapat ini? A. Maya dan Adi sebaiknya tidak lagi membahas tentang agama di tempat kerja. B. Mereka harus mencari persetujuan dari atasan untuk menentukan praktek ibadah yang benar di tempat kerja. C. Maya dan Adi sebaiknya menghormati praktek ibadah masing-masing tanpa perlu mencari kesepakatan. D. Mereka sebaiknya mencari pendeta atau ustadz yang dapat memberikan penjelasan mengenai praktek ibadah yang benar. Jawaban yang benar adalah C. Maya dan Adi sebaiknya menghormati praktek ibadah masing-masing tanpa perlu mencari kesepakatan. Dalam konteks tempat kerja, adil untuk saling menghormati praktek ibadah masing-masing tanpa harus mencari kesepakatan. Setiap karyawan memiliki hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Berikutnya soal nomor 7. Dalam sebuah keluarga yang terdiri dari penganut agama yang berbeda, terdapat perdebatan mengenai perayaan hari raya keagamaan. Bagaimana sebaiknya mereka menyelesaikan perbedaan pendapat ini? A. Keluarga sebaiknya menghindari perayaan hari raya keagamaan di dalam keluarga. B. Mereka harus mencari perantara yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat ini. C. Setiap individu sebaiknya merayakan hari raya keagamaan masing-masing tanpa mengganggu individu lain. D. Mereka sebaiknya mengadakan voting untuk menentukan tanggal perayaan hari raya keagamaan yang paling banyak didukung oleh semua pihak. Jawabannya adalah C. Setiap individu sebaiknya merayakan hari raya keagamaan masing-masing tanpa mengganggu individu lain. Dalam konteks keluarga dengan keberagaman agama, adil bagi setiap individu untuk merayakan hari raya keagamaan masing-masing tanpa harus mengganggu individu lain. Dengan saling menghormati, mereka dapat menjaga kerukunan dan persatuan di dalam keluarga tersebut. Soal nomor 8. Dalam sebuah desa, terdapat seorang kepala desa yang beragama Islam
yang ditugaskan untuk mengatur pembagian bantuan sosial. Namun, kepala desa tersebut memilih untuk memberikan bantuan sosial hanya kepada warga yang seagama dengannya. Apakah tindakan yang diambil oleh kepala desa tersebut sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya? A. Tidak, karena ajaran agama Islam mengajarkan untuk berbuat adil tanpa memandang perbedaan agama. B. Iya, karena kepala desa memiliki hak untuk memberikan bantuan sesuai dengan keyakinannya. C. Tidak, karena ajaran agama Islam tidak mengajarkan untuk berbuat diskriminatif terhadap non-Muslim. D. Tidak, karena tindakan tersebut melanggar prinsip moderasi beragama. Jawaban yang tepat adalah A. Tidak, karena ajaran agama Islam mengajarkan untuk berbuat adil tanpa memandang perbedaan agama. Kepala desa seharusnya bersikap adil tanpa memandang perbedaan agama sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Tidak memberikan bantuan sosial kepada warga non-Muslim merupakan tindakan yang tidak adil. Selanjutnya soal nomor 9. Seorang petugas keamanan di sebuah kantor pemerintah menolak memberikan izin masuk kepada seorang pengunjung yang memakai pakaian adat dari agama lain dengan alasan tidak menghendaki keberadaan orang tersebut di dalam kantor. Apakah tindakan petugas keamanan tersebut sesuai dengan prinsip moderasi beragama? A. Tidak, karena moderasi beragama mengajarkan untuk menghormati perbedaan dan bersikap adil kepada semua orang tanpa diskriminasi. B. Iya, karena petugas keamanan memiliki wewenang untuk memilih siapa yang boleh masuk ke dalam kantor. C. Tidak, karena tindakan tersebut melanggar hak asasi manusia. D. Tidak, karena Islam mengajarkan untuk bersikap adil dan menghormati perbedaan. Jawabannya adalah A. Tidak, karena moderasi beragama mengajarkan untuk menghormati perbedaan dan bersikap adil kepada semua orang tanpa diskriminasi. Tindakan petugas keamanan tersebut tidak sesuai dengan prinsip moderasi beragama karena moderasi beragama mengajarkan untuk menghormati perbedaan agama dan bersikap adil tanpa diskriminasi. Soal nomor 10. Seorang guru agama di sekolah menekankan kepada murid-muridnya bahwa agama yang dianutnya adalah agama yang paling benar dan semua ajaran agama lain salah. Apakah tindakan guru agama tersebut sesuai dengan prinsip moderasi beragama? A. Iya, karena sebagai guru agama dia memiliki hak untuk mengajarkan keyakinannya kepada murid-muridnya. B. Tidak, karena moderasi beragama mengajarkan untuk menghormati dan tidak merendahkan agama lain. C. Tidak, karena agama tidak boleh dipaksakan kepada orang lain. D. Tidak, karena sikap tersebut dapat menimbulkan konflik antar umat beragama. Jawabannya adalah B. Tidak, karena moderasi beragama mengajarkan untuk menghormati dan tidak merendahkan agama lain. Sebagai seorang guru agama, seharusnya mengajarkan kepada murid-muridnya untuk menghormati agama lain dan tidak merendahkan ajaran agama lain, sesuai dengan prinsip-prinsip moderasi beragama. Soal nomor 11. Seorang kepala dusun mengadakan acara peringatan hari besar agamanya di ruang publik tanpa memperhatikan perayaan hari besar agama lain yang lebih dulu ada. Apakah tindakan kepala dusun tersebut sesuai dengan prinsip moderasi beragama? A. Iya, karena setiap orang memiliki hak untuk merayakan hari besar agamanya sendiri. B. Tidak, karena seharusnya menghormati perayaan hari besar agama lain yang lebih dulu ada. C. Tidak, karena tindakan tersebut dapat menimbulkan ketidakharmonisan antar umat beragama. D. Tidak, karena moderasi beragama mengajarkan untuk saling menghormati perayaan hari besar agama masing-masing. Jawabannya adalah B. Tidak, karena seharusnya menghormati perayaan hari besar agama lain yang lebih dulu ada.
Kepala dusun seharusnya menghormati perayaan hari besar agama lain yang lebih dulu ada dalam rangka memelihara kerukunan antar umat beragama sesuai dengan prinsip moderasi beragama. Soal nomor 12, seorang pelajar mengalami intimidasi di sekolah karena agama yang dianutnya berbeda dengan mayoritas teman-temannya. Apakah tindakan intimidasi tersebut sesuai dengan prinsip moderasi beragama? A. Iya, karena pelajar tersebut memiliki hak untuk memilih agamanya sendiri. B. Tidak, karena moderasi beragama mengajarkan untuk menghormati perbedaan agama dan bersikap adil. C. Tidak, karena tindakan intimidasi merupakan bentuk intoleransi agama. D. Tidak, karena agama tidak boleh dipaksa kepada orang lain. Jawabannya adalah C. Tidak, karena tindakan intimidasi merupakan bentuk intoleransi agama. Tindakan intimidasi terhadap pelajar karena perbedaan agama merupakan bentuk intoleransi agama yang tidak sesuai dengan prinsip moderasi beragama. Soal nomor 13. Seorang pemuka agama melakukan dialog antar agama dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa agamanya adalah agama yang paling benar dan mengajarkan untuk tidak mengikuti ajaran agama lain. Apakah tindakan pemuka agama tersebut sesuai dengan prinsip moderasi beragama? A. Iya, karena setiap agama memiliki hak untuk memperjuangkan kebenarannya. B. Tidak, karena dialog antar agama seharusnya dilakukan dengan sikap menghormati dan saling memahami. C. Tidak, karena tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik antara umat beragama. D. Tidak, karena moderasi beragama mengajarkan untuk menghormati ajaran agama lain. Jawabannya adalah B. Tidak, karena dialog antar agama seharusnya dilakukan dengan sikap menghormati dan saling memahami. Pemuka agama seharusnya melakukan dialog antar agama dengan sikap menghormati dan saling memahami, bukan dengan tujuan menunjukkan kebenaran agamanya sendiri, sesuai dengan prinsip moderasi beragama. Soal nomor 14. Seorang tokoh agama meminta para pengikutnya untuk menolak segala bentuk kegiatan yang dianggap bertentangan dengan ajaran agamanya, termasuk menolak partisipasi dalam kegiatan yang bersifat lintas agama. Apakah tindakan tokoh agama tersebut sesuai dengan prinsip moderasi beragama? A. Iya, karena tokoh agama memiliki otoritas untuk menentukan apa yang baik dan buruk bagi para pengikutnya. B. Tidak, karena moderasi beragama mengajarkan untuk menghormati dan kerjasama dengan umat beragama lain. C. Tidak, karena agama seharusnya bersikap inklusif dan menghargai perbedaan. D. Tidak, karena tindakan tersebut dapat menimbulkan ketidakharmonisan antar umat beragama. Jawabannya adalah B. Tidak, karena moderasi beragama mengajarkan untuk menghormati dan bekerja sama dengan umat beragama lain. Tokoh agama seharusnya mengajarkan kepada para pengikutnya untuk menghormati dan bekerja sama dengan umat beragama lain sesuai dengan prinsip moderasi beragama. Soal nomor 15. Seorang guru agama di sekolah memberikan contoh kepada murid-muridnya tentang pentingnya bersikap adil dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam berinteraksi dengan teman-teman dari agama lain di sekolahnya. Apakah tindakan guru agama tersebut sesuai dengan prinsip moderasi beragama? A. Iya, karena guru agama memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan nilai-nilai keagamaan kepada murid-muridnya. B. Tidak, karena seharusnya tidak memberikan contoh bersikap adil kepada teman-teman dari agama lain di sekolah. C. Tidak, karena moderasi beragama mengajarkan untuk merendahkan agama lain. D. Tidak, karena guru agama seharusnya tidak terlibat dalam urusan kehidupan sehari-hari murid-muridnya. Jawabannya adalah A. Ya, karena guru agama memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan nilai-nilai keagamaan kepada murid-muridnya. Guru agama seharusnya memberikan contoh kepada murid-muridnya tentang pentingnya bersikap adil dalam kehidupan sehari-hari,
termasuk dalam berinteraksi dengan teman-teman dari agama lain di sekolah sesuai dengan prinsip moderasi beragama. Soal nomor 16. Seorang kepala desa menyediakan dana bantuan untuk membangun tempat ibadah bagi semua agama yang ada di desanya tanpa membedakan agama. Apakah tindakan kepala desa tersebut sesuai dengan prinsip moderasi beragama? A. Tidak, karena seharusnya memprioritaskan agama mayoritas di desa tersebut. B. Iya, karena tempat ibadah merupakan hak bagi semua umat beragama. C. Tidak, karena hal tersebut dapat memicu timbulnya konflik antar umat beragama. D. Tidak, karena moderasi beragama mengajarkan untuk diskriminatif terhadap agama minoritas. Jawabannya adalah B. Iya, karena tempat ibadah merupakan hak bagi semua umat beragama. Kepala desa seharusnya memberikan bantuan untuk membangun tempat ibadah bagi semua agama tanpa membedakan agama. Karena tempat ibadah merupakan hak bagi semua umat beragama sesuai dengan prinsip moderasi beragama. Berikutnya soal nomor 17. Ketika Budi, seorang pegawai di Kementerian Agama, harus memutuskan penerimaan calon pegawai baru, dia menggali informasi dari berbagai sumber untuk memastikan keadilan dalam proses seleksi. Hal ini menunjukkan bahwa Budi melakukan tindakan yang A. Subjektif, B. Objektif, C. Tidak berpihak, D. Beragam. Jawabannya adalah B. Objektif. Budi memastikan keadilan dengan mendapatkan informasi dari berbagai sumber dan tidak hanya bergantung pada satu sumber, sehingga tindakannya adalah objektif. Soal nomor 18. Seorang calon pegawai baru di Kementerian Agama terlihat sangat kompeten dalam ujian tertulis. Namun, ketika diwawancarai, ia menunjukkan sikap tidak menghargai agama lain. Apakah sikap calon tersebut mencerminkan moderasi beragama? A. Tidak, karena sikapnya tidak menghargai agama lain. B. Tidak, karena tidak ada kaitannya dengan moderasi beragama. C. Tidak dapat dipastikan karena hanya berhubungan dengan kompetensi. D. Tidak, karena hal tersebut tidak mempengaruhi kinerja sebagai pegawai. Jawabannya adalah A. Tidak, karena sikapnya tidak menghargai agama lain. Moderasi beragama mencakup sikap menghargai dan menghormati agama lain, sehingga calon pegawai yang tidak menunjukkan sikap tersebut tidak mencerminkan moderasi beragama. Soal nomor 19. Dalam suatu diskusi tentang toleransi antar umat beragama, seorang peserta berkomentar bahwa agama lain adalah jalan sesat dan harus dihentikan penyebarannya. Apakah komentar tersebut mencerminkan moderasi beragama? A. Iya, karena merupakan pendapat pribadi. B. Tidak, karena menyinggung perasaan umat beragama lain. C. Tidak, karena tidak menghormati kebebasan beragama. D. Tidak dapat dipastikan. Keterlaluan ataukah karena tidak adanya kesepakatan tentang definisi moderasi beragama? Jawabannya adalah C. Tidak, karena tidak menghormati kebebasan beragama. Komentar tersebut menunjukkan ketidakmampuan untuk menghormati kebebasan beragama dan cenderung mengintoleransi sehingga tidak mencerminkan moderasi beragama. Berikutnya soal nomor 20. Ketika menghadapi ketegangan antar umat beragama di wilayah kerjanya, seorang pegawai di Kementerian Agama berinisiatif untuk mengadakan dialog antara pemimpin agama dan masyarakat setempat. Tindakan ini mencerminkan A. Sikap berpihak, B. Ketidakberanian, C. Moderasi beragama, D. Kegagalan untuk menyelesaikan konflik. Jawabannya adalah C. Moderasi beragama.
Dengan mengadakan dialog antar pemimpin agama dan masyarakat, pegawai tersebut menunjukkan sikap menghargai dan menghormati perbedaan agama, sehingga mencerminkan moderasi beragama. Soal nomor 21, seorang calon pegawai di Kementerian Agama menyatakan bahwa ia tidak masalah bekerja sama dengan orang yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Hal tersebut merupakan contoh dari A. Moderasi beragama, B. Toleransi agama, C. Kesadaran agama, D. Multikulturalisme. Jawabannya adalah B. Toleransi agama. Sikapnya menunjukkan kemampuan untuk bekerja sama dengan orang yang memiliki keyakinan agama yang berbeda sehingga mencerminkan toleransi agama. Soal nomor 22. Seorang pegawai di Kementerian Agama mendapatkan laporan bahwa ada diskriminasi terhadap minoritas agama di wilayah kerjanya. Langkah apa yang paling tepat bagi pegawai tersebut untuk diambil? A. Melakukan investigasi tanpa memberitahukan kepada atasan. B. Melaporkan langsung kepada atasan. C. Mengabadikan laporan tersebut. D. Membantu kelompok mayoritas dalam wilayah tersebut. Jawabannya adalah B. Melaporkan langsung kepada atasan. Langkah paling tepat adalah melaporkan langsung kepada atasan agar dapat diambil tindakan yang sesuai dan tidak menimbulkan konflik lebih lanjut. Soal nomor 23. Seorang pegawai di Kementerian Agama terlibat dalam diskusi tentang keberagaman agama di masyarakat. Dia menyadari bahwa penting untuk mendorong toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Sikapnya tersebut mencerminkan A. Moderasi beragama, B. Ekstremisme agama, C. Intoleransi agama, D. Diskriminasi agama. Jawaban yang benar adalah A. Moderasi beragama. Dengan mendorong toleransi dan kerukunan antar umat beragama, pegawai tersebut menunjukkan sikap moderasi beragama yang menghargai perbedaan agama. Soal nomor 24. Ketika menjalankan tugasnya, seorang pegawai di Kementerian Agama tidak pernah membedakan perlakuan terhadap masyarakat berdasarkan agama dan selalu memberikan bantuan dari pelayanan dengan adil. Sikap ini mencerminkan A. Moderasi beragama, B. Ketimpangan agama, C. Penyamarataan agama, D. Diskriminasi agama. Jawaban yang benar adalah A. Moderasi beragama. Sikap tersebut menunjukkan bahwa pegawai tersebut tidak membedakan perlakuan berdasarkan agama dan memberikan pelayanan secara adil kepada semua masyarakat, sehingga mencerminkan moderasi beragama. Soal nomor 25. Seorang calon pegawai baru di Kementerian Agama diwawancarai oleh panitia seleksi, dan ia menunjukkan keengganan untuk bekerja sama dengan orang-orang dari agama yang berbeda. Sikap calon tersebut mencerminkan A. Toleransi agama, B. Moderasi agama, C. Intoleransi agama, D. Keterbukaan agama. Jawabannya adalah C. Intoleransi agama. Sikap keengganan untuk bekerja sama dengan orang-orang dari agama yang berbeda menunjukkan tanda intoleransi agama. Demikianlah soal-soal yang dapat kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.